Traders. Kita balik lagi di segmen terbaru Traders Family, yaitu Cerita Konsultan. Kita langsung mulai ke pertanyaan yang Pertama. Oke. Pertanyaan pertama, selama lu berempat kerja di TF, apa satu hal yang paling berkesan selama lu kerja di Traders Family? Paling ya? Paling. Paling. Kesan. Kalau gua mungkin kalian semuanya udah pernah kerja pasti ngerasain dong namanya senioritas. Ya. Dan gua di tempat kerja gua yang lama gua ngerasain banget itu. Dan itu benar-benar hal yang gak enak ya. Hampir di semua tempat kayaknya ada Semuanya. senioritas. Dan itu benar gak enak dan bikin suasana kerja jadi gak asik. Canggung Ya jadinya. kan? Apalagi ada rules-rulesnya ya. Kayak rules nomor 1, senior nggak pernah salah. Rules nomor 2, junior selalu salah. Terus rules nomor 3, kalau senior salah, lihat rules nomor 1. Iya. Jadi Itu kan rules umum tuh. rules umum lah intinya. Dan waktu gua pertama kali masuk ke Traders Family, gua rasanya paling sama lah kayak tempat-tempat yang lama, ada senioritas juga. Tapi pas gua masuk gua malah kaget. Di sini kok beda banget ya. Malah di sini seniornya benar-benar ngebantu para juniornya juga. Ngerangkul supaya bisa grow bareng-bareng. Jadi nggak kayak di tempat lain yang saling mungkin dia nggak peduli lah. Tapi di sini benar-benar kita satu one team, kita mau grow bareng-bareng. Ya. Ya dong. Dan yang itu juga gue inget banget tuh waktu gue awal kerja, waktu itu Pak Denny masih manajer. Yang di situ Pak Denny sendiri, maksudnya sebagai manajer dia benar-benar bantu kita. Bukan biasanya kalau manajer sama bawahan lebih ada gap ya. Iya. Kalau Iya. gitu malah di sana Pak Denny bener ngebantu gue supaya bener, ayo Di, lu pasti bisa, bahkan dikasih solusinya dan gue ngikutin. Dan itu menurut gue yang paling berkesan banget di TF Bang. Ngajakin nongkrong lagi malah. Yang buat itu berkesan buat lu adalah sisi senioritasnya itu udah nggak ada. Ya. Betul. Lalu kemudian ternyata setelah lu kerja di TF lu malah dirangkul. Betul, malah Atau bener sama support Pak DP tadi ya. Oh iya betul. Oke, selain Adi ada lagi yang mana? Gua. Baru gua mau jawab. Gua yang paling berkesan itu waktu dapat ke Jepang pertama kali. Tapi bukan dapat ke Jepangnya nih yang berkesan. Cuman proses gua bisa dapat ke Jepangnya yang berkesan. TF Holiday ya, Sas ya? Iya, Bisa dapat pergi ke Jepang. betul. Kenapa? Itu yang berkesan. Jadi waktu itu gue itu adalah anak baru. Selisih masuknya kurang lebih berdekatan bulan. sama Asun sama Gege. 3 bulanan. Waktu gue masuk ke sana, pas banget ada reward untuk anak-anak yang udah lama sebelumnya ya. Itu pergi ke Jepang, ke Osaka waktu itu. Ya. Osaka Tokyo. Nah di zaman pas gue masuk, nggak lama muncul reward baru ke Jepang lagi, tapi ke daerah lainnya, ke Tokyo. Tokyo juga. Tokyo. Terus udah gitu, di situ muncul tuh motivasi gue dong Iya. untuk gue mengejar satu teman-teman gue. Kedua, gue pengen dong ikut ke Jepang. Ya. Karena di situ gue merasakan tuh waktu tinggal pergi tuh sama semuanya kerja nggak enak banget. Sepi banget kantor ya. Itu yang waktu sama yang ke Osaka itu kan yang pertama. Iya. Yang kita baru masuk, anak-anak lamanya udah pergi Cabut duluan. Pergi duluan. Iya. Jadi ya ilah ngantor sepi bener, ya ampun. Klik-klik Dan bener. akhirnya dari situ gue berusaha dong untuk bisa mencapai. Ya. Tapi ternyata tidak semudah yang gue bayangkan. Oh, gua tahu nih kayak ceritanya. Karena ini panjang banget prosesnya, Bang. Karena gue waktu mau ngejar mereka aja tuh kayak gila kok susah banget ya, mereka tuh kerja udah sistematis, Iya. udah rapi gitu. Iya. Nah gue bingung untuk gue menuju ke sana gimana ya, kok gue kayak susah banget nggak bisa. Padahal udah dijalanin. Bener, sampai satu titik gue sering banget, ya hampir tiap hari itu bisa dibilang gue di lantai 2. Di lantai 2 kerjaan gue adalah nangis sama minta pendapat, curhat. Bang, Perasaan gitu ya. curhatnya sampai Kemarin, Sas. capek dengerin Sasi curhat itu Curhat lagi. dulu, Gua baru nangis. gimana kalau nggak nyampe gimana? Iya Udah bener, gitu terus. udah kayak gitu. Iya. Jadi udah kecampur antara stres pengen ngejar mereka sama stres dua nih ngejar yang mau dapet gimana nih biar diajak ke Jepang gitu kan. Ya udah, terus udah gitu akhirnya kesan yang nempel sampai sekarang di gua itu adalah pas gua nangis-nangis curhat ke mereka itu nggak menjatuhkan gua, tapi Malah mereka lebih ke support ya. merangkul gua, iya. Jadi kayak yang dirasain Adi nih, gua Benar. ngerasain hal yang sama. Ya. Sama-sama dirangkul, sama-sama disupport. Udah Sas, coba lu lakuin ini. Udah Sas, coba lu lakuin ini. Apa yang mereka lakuin, mereka bagi ke gua. Jadi nggak ada yang kayak ya ikut-ikutan gue, jangan ikutan cara gua, nggak ada. Iya. Itu yang sekarang jadi culture kita juga kan. Betul. Yang kayak lu juga tahu Bang, emang Ya, kita ya nggak ada senioritasan. Betul. Ya memang kita pengennya grow big Dia saling together. support. Yes. Gak enak jalan-jalan sendiri Bang. Kalau nggak rame kan. Terus. Sampai akhirnya gue coba caranya mereka, gue bener-bener itu tuh ATM. Tapi gue baru sampai amati tiru, gue nggak pakai modifikasi. Iya. Pokoknya gue tiru. Sampai akhirnya gue nyampe, gue dapet
diajak pergi jalan-jalan ke Jepang. Wah, akhirnya. Woi. Akhirnya gue Akhirnya jalan-jalan Prosesnya itu bareng. bener-bener aduh. Iya. Nangis Udah tahu, terus. Itu bisa sebulan, Bang. Udah nangisnya sebulan. Jadi Kiki sama Asum salah satu yang ngejabanin Sasi nangis-nangis. Betul. Iya, orang gua mau ngobrol dong. Begitu terus. Soalnya tangisan Sasi nggak sia-sia. Iya, untungnya. Buahkan hasil. Benar-benar. Dan gue merasa beruntung ada temen-temen yang kayak gini sampai sekarang. Jadi benar-benar ya itu tadi growbiknya together. Cakep. Cakep. Gimana? Gua ada, Bang. Gimana tuh? Jadi, lu tau game yang namanya Need for Speed? Tahu dong. Oke. Gua tuh main dari dulu sampai pinjem PS temen gua. Oh, Most Wanted ya? Semuanya. Semuanya. Dari 1, 2, Most Wanted, apalah itu Semuanya namanya. banyak lah. Semuanya udah. Game cowok langsung nggak ngerti. iya. Booming dulu ya. Iya. Booming dulu ya. Nah, dari game itu gue jadi demen banget sama yang namanya mobil, sama namanya modifikasi. Iya. Jadi, aduh, kapan ya punya, ya namanya anak-anak dulu ya, pengen banget, cowok lagi, keren banget nih, bisa modif-modif mobil. Iya. Tapi, nggak enaknya, di tempat kerja gue sebelum di sini, di TF, gue jangankan buat buat modifikasi, beli mobil aja nggak bisa, Bang. Iya. Oke. Belum bisa Cuma tercapai lihat ya. Belum bisa Jadi tercapai. impian aja ya. Iya, Masih di impian. game aja. Untungnya gue ketemu di sini. Hmm. Gue ketemu di sini, akhirnya gue bisa beli mobil pertama gue. Oh, Yang yang seri ini. 3. Seri Iya. 3 gitu kan. Ya, Oke, waktu oke. itu bisa kebeli BMW seri 3 dan akhirnya gue modif-modif kayak yang di game. Akhirnya gue kesampean, Bang. Wah, ini ceritanya nih dream come true-nya lu. Dream come true gue di TF. Iya. Makanya itu berkesan banget buat gue yang biasanya gue cuma di game. Iya. Gue bisa ngerjain beneran. Itu parah banget Bang modifnya. Knalpot, pelek, Semua. sampai rem-remnya semua semua. Mungkin dia nyangkanya masih main game. kan? Iya, makanya. Tapi seru loh, seru. Seru. Itu gaswat itu. Gasot. Itu berkesan banget. Dreams Nih gue temen terwujud. yang nemenin ke bengkel. Ya, Cuman mudik bareng ya. Kalau udah namanya dream come true pasti berkesan lah ya. Oh, banget. Kalau dari Asun? Kalau gua sebenarnya kurang lebih sama kayak mereka berdua. Iya. Cuman gua ada kesan tersendiri pas acara Q&A. Iya. Jadi kita Q&A 200 orang pernah, Iya. 300 orang pernah. Tuh. Tapi kesannya gua nih yang paling merinding waktu itu pas kita di Jakarta 11 Desember. Oh. Itu 1000 Pasti orang, Bang. 1000 orang itu. Top momennya. Dan itu kita all TF doang yang jalanin. Nggak kan? pakai Kita nggak IO, pakai nggak IO jadi apapun. Iya. Deg-degan. Iya, deg-degan banget. Ini acaranya lancar gak ya? Itu Itu kan sambil melotot ke gua dong. Itu kan soalnya gara-gara lu kan. Ini gara-gara lu, Bang. Deg-degan juga. Tapi seru kan. Iya, Seru. seru. Tapi lu bikin kita deg-degan banget, Bang. Kayak Kayak ini lancar gak ya, mampus nih gue nih, ada yang kurang gak ya, ada yang kurang begini. Orang terus gak ada tiap hari. background IO, Iya. ya kan? Iya. Dan sampai sekarang gue berharap nih Bang, Nah, kita harus penuhin GBK Bang untuk step selanjutnya. bagus banget. bagus. Ayo, Bang. Terima kasih atas bebannya. Amin, amin. Aminin dong, Bang. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya. Amin. Nanti kita cek 2023 jumlahnya. kan ya? Iya. Oh, bukan itu. Oke. Kita masih banyak perjalanan yang lain. Oke. Oke, gue lanjut ke pertanyaan yang Kedua. Di TF itu kan seperti yang tadi saya bilang, ada jalan-jalan ke Jepang. TF Holiday. Betul. TF Holiday. Ya. Hmm. Banyak Bang, negara-negara lain. TF Holiday semua udah pernah berangkat? Udah. Belum, Bang. Oh, Adi belum pernah? Gua belum. Karena gua waktu joinnya pas lagi Covid. Lahirnya Covid. Iya, kan pas beneran Covid kan Covid. itu. Jadi Iya, pas iya, Covid iya. kan nggak ada TF Holiday. Cuman gua Oke. sempet, Bang, ikutin jalan yang kemarin. Yang ke Singapura. Singapura. Kita Iya. kita jalan-jalan. Kita bahas yang TF Holiday dulu kali ya. Nah, yang Ntar ya dia. apa? Iya. Kita aja. Adi kan udah tahu ceritanya banyak. Sering banget dengernya, Bang. Heeh. Udah Ceritain kayak terus. lu ikut jalan-jalan kan? Iya. Dipanas-panasin terus ya, Di. Oh, banget. Banget. Nah, TF Holiday itu biasanya ke negara apa aja sih? Banyak Banyak. ya. Korea, Korea, pernah. Thailand, Jepang Vietnam, pernah. Jepang, Australia. Australia. Ada beberapa negara yang 2 kali pergi Bang. Oh, oke. Karena- tapi beda kota ya. Di beda Ya, kota. ya. Dari Iya. beberapa negara tadi itu, lu bertiga deh ya, karena Adi nggak ikut ya. Sabar ya Bang. Yang paling lu suka negara yang mana? Jepang. Jepang. Nah, ini Wih. cerita yang paling sering banyak gua denger, Bang. Jepang. Seru, Cerita seru paling banget, banyak Bang. di Jepang pokoknya. Oh gitu. Bener. Seru, seru, Setiap seru, orang seru. ceritanya Jepang. Seru, loh. seru. Iya, Oh, berarti kalau ke Turki nggak usah ikut ya? Oh, jangan. Jangan dong, Turki jangan. aja Jepang. Konsepnya nggak gitu loh. Iya dong. Oke. Turki belum pernah. Jadi mau nyobain juga gua. Jadi kalau di Jepang tuh yang menarik apa sih? Wah, kalau dari gua di Jepang. Shopping. Wah, Waduh. Belanja sneakers. Shoppingnya Waduh. juga Masalah. iya. Shopping. Karena gini, shoppingnya tuh berbeda. Kalau biasa kan shopping ya udah cewek-cewek. Ini enggak, sama klien-klien perginya, terus sama affiliate, terus bapak-bapak.
Ternyata terlihat Cowok-cowok ya kalau iya. bapak-bapak itu juga hobi shopping. Dia Excited selalu loh. banget. Excited ya? Iya. Nggak cuma ibu-ibunya doang. Karena sneakers bagus kan banyak banget tuh sepatu-sepatu Iya, gitu. benar. Wah, iya, itu. iya, iya. Jadi ternyata memang jalan bareng sama teman-teman klien dan juga afiliasi juga ada serunya ya. Ada. Iya. Dan lu pasti nggak nyangka bang, Iya. waktu kita bercanda ternyata sefrekuensi bercandanya. Oh gitu nyambung. Nyambung, bener-bener nyambung. Jadi nggak ada gapnya loh kayak Iya nggak ada gapnya. Oh. Iya. Pertama kali ngobrol Mana langsung itu kayak pertama kalinya kita pergi bareng-bareng nih sama affiliate, sama klien juga. Tadinya gue mikir, wah klien-klien kenal enggak, kikuk kali di sana Iya, ya. canggung nih pasti. Canggung banget Iya. nih. Iya. Ternyata nyampe sana, itu kita duduk semeja, ngobrol bareng, terus ngomongin tradingan juga. Ya, dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit. Sisanya itu ngomonginnya shopping lah. bercanda-bercanda bareng. Ternyata seru banget juga gitu. Karena yang klien dan afiliasi juga belum tentu direct kliennya kalian ya. Betul. Iya, kita nggak tahu sebenarnya kayak ini klien siapa. Ya udah nyampe Asik sana aja ya. berbaur aja. Selama di sana jalan-jalan gitu ada ketemu tempat yang menarik apa gimana? Gua kan pertama kali pengen banget ke Gunung Fuji. Oh, iya. Karena ya bisa dibilang kayak pertama kali baru norak lah. Jepang kan. Iya. Fuji, Nah, gitu. gitu. Wah, lu bayangkan Gunung Fuji, dingin-dingin, gua ngopi tuh di sono. Widih. 0 derajat, Bang. Santai, Sedap. minus Asik 18. sedap bener ya. Bukan 0 ya? Minus 18. Sedap Ngopi. banget. Terus gua duduk, ternyata ada klien yang mama, Ya. ibu-ibu gitulah, Iya. duduk samperin gua. Sama dia juga beli kopi. Terus gue cerita, saya baru pertama kali nih Bu ke Gunung Fuji. Oh sama saya juga. Ternyata bareng-bareng norak aja nih. Jadi seru ya. Jadi seru ya, ya. Karena sama-sama. Berarti tetap aja ya kayaknya dari beberapa negara yang udah pernah disamperin Jepang masih paling. Iya. Iya. Aduh kalau pergi sana lagi sih mau juga sih. Ya, Itu keren nanti banget sih. Turki kita aja deh yang berangkat. Oh, Jangan iya. gitu, Jangan. Mau juga Bang, belum Oh, pernah kita kan. pengen nyari Ikut itu, dong. pengen nyari pengalaman baru. Iya. Oke. Siapa tahu lebih suka sama Turki daripada Iya, Jepang, siapa Kita tahu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kali ini gue mau tahu tentang lu sebelum kerja di TF. Oke. Oke. Lu pernah kerja di perusahaan lain dong? Iya, Kalau Bang. background lu sebelum kerja di TF tuh apa aja sih sebenarnya? Gue di hotel, masak Bang. Oh berarti lu chef dong? Iya bisa dibilang begitu ya. Oke, yang lain? Gue sama, gue hospitality juga, Heeh. tapi gue juga sudah pernah di fashion retail sama otomotif. Otomotif, buset. Lumayan nih, jagain knalpot. Main sama Oli. Ngomong sama pelek dia. Kalau gue juga sama di hospitality juga, cuman bedanya gue di bagian kantor depannya. Frontliner. Frontliner. Front office, Kalau- front Front office ya benar. Terakhir, Bapak Asu? Marketing di forwarder, terus broker juga pernah, Iya. terus di percetakan, lumayan banyak sih gua. Oke, lumayan aneh-aneh ya. Jauh banget ya. Jauh nggak ada hubungannya ya sama. Nggak nyangka ya. Kayaknya jauh. bidang gue juga paling berantakan. Paling banyak. Hospitality. Nah, yang bikin gua penasaran dengan background lu yang beda-beda tadi. Terus akhirnya lu sekarang jadi konsultan di Traders Family. Udah cukup sekian tahun dong. Ya. Apa yang bikin lu semua masih bertahan di Traders Family? Oke. Yang bikin bertahan. Berat kayaknya nih Bertahan. bikin semua. Enggak, gua udah ada. Karena ini personal kalau gua personal. Kenapa bisa sampai personal? Ya, dulu gua pernah kerja di broker sebelumnya. Ya. Gua tahu nih artinya disuapin tuh kayak gimana sih. Jadi kalau misalkan Pak Tito ngomong soal disuapin, saya pernah ngalamin langsung. Maksudnya Bener-bener. sebagai waktu kerja di sana. Iya, waktu kerja di sana saya bener-bener lihat Apa aja marketing tuh yang sana. Gini, edukasi, jualan mentor. Ya. Oke. Kelas mentornya bukan diajarin trading, Ya. malah dikasih sinyal. Ya. Semua ilmu-ilmunya ada di Google. Kesel gak lu? Terus masalahnya di mana saat itu? Jadi sinyalnya mending dikasih profit ya. Udah dikasih Kasih sinyal, loss lagi lu bayangin. Jadi Itu pasti juga ada bebannya. ada ya. beban hidup Wah, lah ya. kayaknya ya. kayaknya kalau begini kayaknya bukan bidang saya ya. gua akhirnya nggak nyaman. Ya maksudnya lu jadinya melihat kondisi itu jadi punya beban moral. Iya, Nah. itu dia. Kayaknya ini bukan gua nih, gua nggak bisa di sini nih. Nah, terus? Gua nggak nyaman, akhirnya gua cabut. Dan akhirnya gua masuk ke TF. Gue TF kok beda ya? Maksudnya nggak kayak di sana loh. Kayak suapin Benar-benar orang. 180 derajat kayak berubahnya Iya. langsung ya. Iya, Tapi emang bener-bener beda. awalnya langsung yakin enggak kan? Sama kan, maksudnya punya trauma lah. Hmm. Tapi gue liat kok di sini kok ngajarin orang mandiri ya, trading mandiri, cari metodenya sendiri. Dulu tuh gue nggak ngerti. Gue bilang,
ini TF ribet bener ya orang ada yang Iya, lu biasa nyopin orang kan. Iya itu dia mungkin ya. Ini kalau ada yang bisa gampang kenapa mesti yang susah. susah ya kan? Dan akhirnya gue baru ngerti kenapa sih lu harus bisa trading sendiri, kenapa sih lu harus bisa bikin metode lu sendiri, biar lu yakin sama metode lu, biar lu nggak gampang kena tipu sama oknum-oknum di luar. Berarti bisa gue simpulkan alasan lu masih bertahan adalah akhirnya lu menemukan tempat kerja yang nggak ngasih lu beban moral kali ya. Ya, itu dia. Dan benar-benar nyaman. Iya. Oke, yang lain? Oke. Nah, kalau gua ini merasa banyak banget yang gua dapet di TF. Apa aja tuh? Tapi awalnya gue biasa aja bang sebenarnya. Kita mungkin sekarang saya banyak. Awalnya biasa aja. Iya. Awalnya biasa aja. Terus habis itu 1 bulan, 2 bulan kerja sampai sekarang gue mau 6 tahun. Iya. Nah di tengah jalan nih, Iya. gue mulai berasa kok dari gue tuh banyak yang berubah ya. Iya. Dari Iya, cara Nggak sadar ya. nggak sadar. Bener-bener. Kayaknya ngerasa juga dia. Iya. Mana. Kan dia dari awal gue masuk ada. Iya. Jadi lumayan dari tahu, jadi lumayan kerasa perubahan-perubahan. tutur kata, terus dari cara ketemu sama orang. Jadi selain knowledge trading tuh lebih ke diri sendiri ya. Mindset juga lebih positif. Jadi ya banyak banget hal yang gue dapet selain dari tradingnya. Buat pengembangan diri sendiri gue juga merasa banyak banget gitu. Karena Pak Tito nggak capek-capek ngajarin kita itu. Iya, jadi nggak ada alasan buat gue cabut dari TF. Iya. Berarti jadinya, sorry sebentar ya. Iya. Berarti bener-bener yang buat lu akhirnya mau bertahan karena lu secara tidak langsung lu merasa ada pengembangan diri yang terjadi di lu ya. Iya, jadi GG yang lebih baik. Wih, Gigi lebih baik. Keren banget, jadi yang lebih lebih baik. Kalau tadi gimana Bang Adi? Kalau gue buat yang maksudnya apa bertahan di sini, gue sih mengaca lihat dari gimana Traders Family ini nge-treat para trader di luar. Oke, teman-teman klien Teman-teman semua klien ya, semua. teman-teman trader dan Ya, analis karena ya. gue kayak rasanya tuh ngeliatnya ini sesuai banget sama tagline kita. Iya. Kita tahu dong tagline kita apa dong? Change your life. Change your life. Change your life. Dan gue ngerasanya itu cuma bukan buat orang luar doang, tapi gue buat internalnya. Change your Iya. life. Dan gue yang paling berasa change your life ini gue tuh dari segi finansial. Iya. Bener-bener yang finansial gue tuh grow. Ya. Dan itu grow dan grow terus. Sampai sekarang ya. Iya lah, belanja moge ya kan. Ya itu salah satu impian gue juga tercapai akhirnya. Karena gue dari SMA pengen banget punya moge. Oh berarti gini ya, mungkin dari tempat kerja sebelumnya lu nggak begitu merasakan yang namanya financial growth itu sendiri ya? Betul, bisa kayak Setelah jadi stagnan lah. Akhirnya beli apa tadi Ge? Moge. Oke. Padahal dia manajer loh waktu di hotel ya. Ya, terakhir gue sampai manajer, cuman gue rasanya kayak nggak terlalu grow lah, stagnan gitu. Oke. Terakhir nih, Oke. di Ibu Sasi. Sebagai wanita, wih. Sebagai wanita. Wanita sendirian. Iya, gue menganut Kartini masa kini. Wih. Waduh. Ibu Kartini. Aduh. Berat nih, Berat nih, berat nih, berat berat nih. Iya. Berat nih. Jadi gue gue penganut Kartini masa kini yang gue pengen berkarir sebagai wanita. Jadi bukan berarti sebagai wanita lu nggak bisa berkarir. Sebagai wanita lu pasti bisa berkarir. Dan gue ngerasa di TF ini ada tempatnya nih, ada wadahnya. Karena kebuka banget. Iya. Dibuka untuk siapapun ya. Yes, buat Iya. mau perempuan, mau laki-laki sama. Iya. Dari apa yang diajarin, dari Bahkan sampai kepala-kepalanya pun juga support yang ngebantu, bener, bantu benar-benar bisa ngebantu step berkembang. by stepnya semua kayak gimana, itu yang ngebuat gue jadinya bertahan gitu. Dan pasti dibimbing sih Sas. Bener. Itu yang gua ngerasain banget. Betul. Step by stepnya benar-benar diajarin secara detail ya. Buat karir pun kita nggak kenal waktu ya, kayak Adi ya kan. Betul. Juga paling baru naik ya. Betul. Iya. Kita nggak kenal waktu Lu juga. semua udah ngerasain yang namanya karir itu benar-benar terbuka lebar ya. Iya, Iya, betul. jadi kita nggak kenal berapa lamanya kerja di sini. Iya. Jadi emang lebih ke skill, yang paling Skill, utama sih attitude sih. Attitude nomor satu tetap. Attitude. Sama kemauan lu untuk berkembang sejauh mana. Oke, cakep lu semua. Pertanyaan gue yang terakhir nih. Oke. Kita semua udah sering lihat Hmm. gimana sosok John Walton itu atau Bapak TikTok. Hmm. Waktu kalau ketemu klien waktu misalnya lagi live Q&A, Q&A. market trader, markas trader, bahkan 11 Desember yang 1000 orang deh. Dikerumunin. Kita semua tahu, kita semua tahu Kasian. dia orang yang seperti apa ya kan. Oke. Oke. Nah yang mungkin teman-teman mau tahu, lu yang ngejalanin keseharian bareng sama Pak Tito di kantor, Hah? yang lu lihat Pak Tito kalau di kantor tuh kayak gimana? Santai. Ya. Santai iya. Santai. Santai itu kayak gimana, Sas? Gak seserius itu sih. Coba dulu deh Sas.
Iya, ada waktunya untuk serius, ada waktunya untuk santai. Santainya di bagian mana sih? Sepele gini deh. Kan gue cewek ya, jadi kadang-kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul yang memang tidak formal ya, dalam keadaan tidak formal, ngobrol-ngobrol, kayak gue lagi galau, putus cinta. Waduh. Masih dicurhatin seperti itu lu. Lu baru tahu ini. Lu mah kebangetan. Tapi ada loh yang Seriusan, Sas? Ada. Aduh. Soalnya pernah ada posisi kayak lagi sama gitu loh. Terus jadi kayak, oh ya udah cerita itu pun diladenin. Terus dikasih advice lagi kan, udah. Terus dia gitu sebagai cewek suka shopping dong, adalah gitu. Saksi mata nih Bang. Iya. Saksi mata di Singapura ya. Singapura, saksi mata. Lu juga lihat kan, Bang? Sama-sama sebagai saksi mata ya. Nah, kadang-kadang kan kalau cewek suka galau, mau A, mau B, warna A, warna B gitu kan. Bagusan yang mana? Yang mana? Jadi shopping yang bermoduskan kegalauan. Iya. Ada Jadi alasannya. kadang-kadang, bagusan mana ya gitu. Kan nanya ya kesembarang, maksudnya kadang-kadang juga gak kepikir, nanya Pak Tito, jangan segen gitu. Enggak sih, karena pembawaannya Pak Tito juga. Jadi kayak, ya udah nanya aja. Karena emang bagusan mana ya Pak gitu. Karena emang asik Bang. Pak Tito tuh kalau misalkan dimintain pendapat asik. Karena jawabannya nggak yang B aja, yang A aja, nggak kayak gitu. cuma syarat jawab Iya, gitu. bener-bener Tapi kayak soal alasannya juga kan. iya, bener-bener kasih tahu kenapa lu pilih B. Kalau misalkan dikasih 2 pilihan, kenapa lu pilih B? Kalau misalnya kita contoh nih, kita kayak trading. Kalau trading kan harus terbiasa dengan data. Iya. Kalau misalkan kita minta pendapat, oh lu pilih B aja karena gini nih. Gua lihat di YouTube gini. Udah jelas. Udah. Dia bakal bisa dari Dikasih datanya Itu juga. kayak lu galau waktu beli mobil yang dikasih data ini, Sun. Lu mau yang mana? Ini begini. Gua kasih Perbandingannya ada gitu. gua kasih dia 3 pilihan. Iya. Kenapa lu harus pilih yang A? Karena gini. Dikasih websitenya. Ini berapa HP? Kenapa lu mesti pilih ini? Sampai bener sedetail itu, Bang. Wah, kita jelas ya. Iya. kita ngawal sering rapotin Pak Tito nih. Jadi ketahuan ya. Bukan di trading doang, dia terbiasa lihat data. Sampai dia kasih advice atau masukan ke orang pun berdasarkan data. Iya. Oke. Nah, pas main futsal, Bang. Kita kan biasa futsal tiap minggu. Iya, Kan sama lu juga. Bener. Pak Tito kalau main futsal ya udah kalau mau tackle aja. Tackle aja. Itu udah nggak pandang CEO Ngasih ya kan, udah CEO nggak pandang kan siapa. siapa. Itu kan Udah rame-rame kan. kiper ya. Udah aja pokoknya kan. nggak ada kasihan-kasihannya. Ya seru aja gitu loh. Maksudnya emang kita nggak ada gap antara CEO atau kita yang cuma konsultan gitu loh. Bahkan pas break juga kita bisa Pas bercanda. break kita bercanda, kita ngeledekin Pak Tito juga, dia juga ngebalas balik gitu. Dia juga membuka diri buat diledekin sebenarnya. Masa kayak nggak ada boundaries gitu lah. Iya. Benar. Karena itu gue pengen having fun ya bener-bener jadinya bener-bener fun. Iya nggak tahu mau ngecengin Pak Tito tapi Ada CEO tapi dia bosnya. Jangan gitu. Enggak gitu. Nah itu gue juga rasain tuh waktu kemarin kita ke Singapura bareng. Karena kan itu pertama kali lah gue jalan-jalan bareng Pak Tito, bareng konsultan. Karena kan kalau sebelumnya paling Q&A yang itu kan juga konteksnya kita kerja lah. Kerja. Berarti kan beda. Pas di Singapura itu Liburan. Gue Liburan merasa dadakan. pekerjaan. iya, dan Liburan itu dadakan. colongan ada waktu kita liburan bareng-bareng. Dan Iya. gue juga nggak nyangka sampai Pak Tito tuh segitu open ya. Jadi pergi ke sana gue rasanya bukan sama CEO atau bukan kayak nggak ada gapnya bang. Iya. Jadi kalau saya kayak bener pergi sama temen-temen rame-rame seru-seruan. Emang liburan tujuannya. Iya. Jadi nggak ada ngomongin kerjaan sama sekali. Bener-bener liburan. Bener-bener main. Iya, Main. itu Bang, yang kayak kita di sana kan banyak jalan kaki tuh. Iya. Ya Pak Tito juga nggak ada ngeluhnya, nggak kayak, Iya, gua CEO, gua malas jalan ya kan. Kita Jalan jauh loh kita. padahal Nih kita tahu gara-gara ada dia back beli pain loh. roti. Iya. Dia ada back pain. Iya. Cuma maksudnya dia nggak ada ngeluh-ngeluhnya sama Iya. sekali, Bang. Itu nemenin dia beli roti nih. Jauh bener kita jalan. Iya. Si Ratu Shopping ya. si ada shopping ya. Dia jalan Kalau beli ini lagi beli itu. ngidap ada aja maunya. Yang bermodalkan modus kegalauan. Nggak teman-teman itu bohong. Oke, kalau gitu pertanyaan kali sampai di sini aja. Berarti Oke. nanti kita bakal ketemu lagi di segmen Cerita Konsultan.